Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil praktikum auditing kami tentang aktiva tetap, di mana beranggotakan saya sendiri, Syahlina Natalia, dengan NPM 2062201065. Saya Melisa Dekartika dengan NPM 2062201068. Saya Tiara Marsia dengan NPM 2062201071. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kuesioner-kuesioner yang ada di tugas 9. Di mana di situ ada kekuatan-kekuatan. Kita akan bahas kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Di nomor 1 itu ada pertanyaannya, apakah penelitian aktiva tetap dilakukan oleh agen pembelian? Itu jawabannya, pembelian aktiva dilakukan oleh agen pembeliannya. Pengujian substantifnya yang bisa dilakukan itu adalah periksa atau amati dokumen yang terkait dengan pembelian aktiva tetap. Sudahkah sesuai dengan agen pembeliannya? Lalu nomor 2 itu ada, apakah semua pembelian aktiva tetap dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, yaitu diminta persetujuan dari Dewan Komisarisnya. Pengujian substantif yang digunakan itu adalah pemeriksaan ada tidaknya otorisasi pada semua dokumen yang berhubungan dengan pembelian aktiva tetapnya. Lalu ada yang keempat, apakah penghentian aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat yang berwenang? Jawabannya, penghentian aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pengujian substantif yang dapat ditempuh adalah lakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap dokumen dan voucher-voucher ada tidaknya otorisasi. Yang kelima, apakah prosedur yang menjamin bahwa transaksi penghentian aktiva tetap telah dicatat, yaitu dilakukan oleh pejabat dan yang berwenang. Pengujian substantif yang dilakukan adalah lakukan sampling terhadap transaksi penghentian aktiva tetap, kemudian cocokkan dengan catatan yang telah dibuat. Lalu ada yang keenam, apakah perusahaan menyelenggarakan rekening pembantu aktiva, yaitu menyelenggarakan pembantu aktiva. Pengujian substantifnya adalah periksa transaksi terkait dengan aktiva tetap, kemudian usut di mana transaksi itu dicatat. Dan yang ketujuh, ada apakah rekening pembantu aktiva tetap disebut dengan rekonsiliasi secara periodik dengan rekening kontrolnya, yaitu rekening pembantu aktiva tetap direkonsiliasi dengan rekening kontrol. Pengujian substantifnya, usut jumlah saldo aktiva tetap yang ada di rekening pembantu. Lalu, ada kelemahan, di mana kelemahannya itu ada di nomor 3. Pertanyaannya, apakah penghentian aktiva tetap diotorisasi oleh pejabat yang berwenang? Jawabannya, akses terhadap aktiva perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk membedakan suatu pengeluaran dikapitalisasi atau diperlakukan sebagai beban reparasi dan pemeliharaan. Kesalahan yang terjadi itu adalah adanya beban-beban yang tidak sesuai dengan perusahaan. Lalu pengujian substantifnya, lakukan pengujian apakah perusahaan sudah melakukan atau menggunakan kebijakan atau belum untuk membedakan suatu pengeluaran. Nah, di kelemahan ini ada usulan, yaitu usulannya perusahaan membuat kebijakan yang mengatur tentang beban reparasi dan pemeliharaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengakuan sehingga beban yang ada dalam perusahaan itu tidak terinci, perusahaan bisa terinci dan jelas. Lalu kita masuk pada F1, di mana itu ada jenis aktiva tetap, harga perolehan, depresiasi, akumulasi dan akumulasi depresiasi. Yang pertama itu ada jenis aktiva tetap, yaitu tanah. Tanah saldo awalnya itu sebesar 164.500.000, lalu bangunan itu 552.526.000, mesin dan peralatan itu sebesar 1.081.690.000, kendaraan 198.850.000, mebel dan peralatan kantor itu sebesar 212.866.000. Itu kita bisa lihat pada buku 3 halaman 42. Nah, jumlah dari saldo awal itu adalah sebesar 2.210.432.000. Lalu kita lihat pada tambahan. Di sini yang ada tambahannya adalah mesin dan peralatan.
itu sebesar 1.009.600.000. Dan mebel peralatan kantor juga ada tambahan sebesar 16.800.000. Maka jumlah dari tambahan ini adalah sebesar 1.026.400.000. Di penghentian ini juga ada pada mesin dan peralatan itu sebesar 79.200.000. Maka jumlahnya tetap 79.200.000. Kita lihat pada saldo akhirnya, karena tanah tidak ada penambahan dan penghentian, maka saldo di awal dan di akhir itu akan sama. Lalu bangunan juga sama, mesin dan peralatan kantor itu ada perubahan karena dia ada tambahan dan penghentian. Maka saldo akhirnya itu sebesar 2.012.090.000. Lalu kendaraan, saldo akhirnya sama, dan mebel dan peralatan kantor, karena ada tambahan, maka saldo akhirnya itu bertambah sebesar 229.666.000. Nah, jumlah dari saldo akhir itu sebesar 3.157.632.000. Lalu kita masuk pada tabel depresiasi, di mana ada tarifnya untuk bangunan itu 3,3%, lalu mesin dan peralatan itu ada 5%, kendaraan 25%, mebel dan peralatan kantor 5%. Metode yang digunakan pada semua jenis aktiva tetap itu adalah garis lurus, umurnya 30 tahun untuk bangunan, 20 tahun untuk mesin dan peralatan, kendaraan 4 tahun, dan mebel dan peralatan kantor itu sebesar 20 tahun. Lalu ada akumulasi depresiasi. Di saldo awal itu ada sebesar 130.832.000. Lalu mesin dan peralatan kantor 321.732.000. Kendaraan 105.596.000. Mebel dan peralatan kantor itu sebesar 75.162.000. Jumlah dari saldo awal pada akumulasi depresiasi adalah 633.322.000. Lalu kita masuk pada beban tambahan. Pada bangunan itu sebesar 18.417.500, pada mesin dan peralatan kantor 77.344.500, kendaraan 49.712.500, mebel dan peralatan kantor itu sebesar 11.063.300. Jumlah dari beban tambahan itu adalah 156.537.800. Kita bisa masukkan atau kita bisa lihat pada TB2 jumlah dari beban tambahan. Kita masuk pada beban penghentian. Di beban penghentian yang ada adalah mesin dan peralatan di mana sebesar 23.760.000. Maka jumlah dari penghentian itu akan tetap sama karena tidak ada tambahan pada jenis aktiva lainnya. Lalu kita lihat pada saldo akhirnya, di mana saldo akhirnya karena bangunan ada tambahan, maka jumlahnya menjadi 1.149.249.000. Lalu pada mesin itu ada tambahan dan penghentian, maka saldo akhirnya itu sebesar 375.317.000. Pada kendaraan itu ada penambahan, maka saldo akhirnya menjadi 155.308.500. Lalu pada mebel dan peralatan kantor itu ada penambahan juga, maka saldo akhirnya menjadi 86.225.000. Jumlah dari saldo akhir pada akumulasi depresiasi itu sebesar 766.099.000. Itu bisa kita lihat pada TB1. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Melisa. Baiklah, selanjutnya yaitu F2, yaitu tambahan aktiva tetap. Untuk nomor voucher yang pertama, 5-40 dengan perusahaan PT Santosa Jaya dengan keterangan 2 buah peralatan kemas Start J720 forklift dengan harga Rp23.200.000 dengan harga perolehan Rp46.400.000. Selanjutnya dengan nomor voucher 8-19 dengan perusahaan PT Sekawan dengan keterangan 1 buah packaging mesin dengan harga perolehan Rp420.000. Selanjutnya nomor voucher 8-30 dengan perusahaan PT Mataram Putra dengan keterangan penyusunan konstruksi di ruang pengiriman untuk sistem pemuatan barang secara otomatis ke dalam truk-truk dengan harga perolehan Rp543.200. Selanjutnya nomor voucher 12-10 dengan perusahaan PT Harapan
dengan keterangan satu buah mesin fotokopi dengan harga perolehan Rp16.800.000. Jadi total seluruh harga perolehan yaitu Rp1.026.400.000. Angka tersebut dapat dilihat di buku 1 halaman 98 tabel 9. Selanjutnya yaitu ikhtisar tambahan. Selanjutnya yaitu ikhtisar tambahan dengan nomor voucher yang pertama 5/10N. Di sini bangunan tidak ada ikhtisar tambahan. Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp46.400.000. Kendaraan tidak ada. Peralatan kantor tidak ada, lalu jumlah seluruhnya Rp46.400.000. Dengan nomor voucher 8/10N, bangunan di sini tidak ada ikhtisar tambahan. Mesin peralatan pabrik Rp420 juta. Kendaraan tidak ada, peralatan kantor, dan lalu seluruh jumlahnya yaitu Rp420.000. Selanjutnya yaitu dengan nomor voucher 8/50N. Di sini bangunan tidak ada ikhtisar tambahan. Mesin dan peralatan pabrik senilai Rp548.200.000. Bangunan tidak ada, peralatan kantor tidak ada. Lalu jumlahnya yaitu Rp543.200.000. Selanjutnya nomor voucher 12/10N. Bangunan tidak ada, mesin peralatan kantor tidak ada, kendaraan tidak ada, peralatan kantor di sini ada senilai Rp16.800.000 dengan jumlah seluruhnya yaitu Rp16.800.000. Jadi ikhtisar tambahan di bangunan itu senilai 0, mesin peralatan pabrik senilai Rp1.009.600.000, kendaraan 0, peralatan kantor Rp16.800.000. Lalu jumlah seluruhnya yaitu Rp1.606.400.000. Informasi tersebut dapat dilihat di F1. Selanjutnya yaitu F-3. F-3 ini tentang penghentian aktiva tetap. Penghentian aktiva tetap yang pertama yaitu jenis aktiva mesin, karena hanya mesin yang ada penghentian aktiva tetapnya. Jenis aktiva mesin 3 ton heavy duty ceiling hoist dengan tanggal diperoleh 20 Mei 1999, tanggal dihentikannya 20 Agustus 2005, dengan depresiasi tarif 5% dengan metode garis lurus. Harga perolehan senilai Rp79.200.000, akumulasi depresiasi Rp23.760.000. Nilai buku Rp55.440.000. Lalu laba rupiah, informasi tersebut halaman 16. Selanjutnya 4 yaitu pengujian depresiasi. Yang pertama yaitu jenis aktiva tetap, bangunan depresiasi setahun penuh dengan harga perolehan Rp552.526.000 dengan tarif 30 tahun atau 3,33%. Dengan depresiasi tahun 2005 yaitu Rp18.417.500. Itu didapat dari tarif dikali dengan harga perolehan. Lalu jumlahnya yaitu Rp18.417.500. Selanjutnya jenis aktiva tetap mesin dan peralatan kantor. Depresiasi setahun penuh dengan harga perolehan Rp1.081.690.000. Tambahan harga perolehan Rp100.000. Penghentiannya yaitu Rp79.200.000 dengan tarif depresiasi setahun penuh 20 tahun atau 5%, tambahan 40 tahun atau 2,5%, penghentian Rp79.200.000, penghentian dengan tarif 40 tahun atau 2,5%. Dengan depresiasi tahun 2005, penghentian setahun penuh Rp55.240.000, penghentian Rp1.989.000. Lalu jumlah keseluruhannya itu
77.544.500. Selanjutnya jenis aktiva tetap kendaraan dengan depresiasi setahun penuh senilai harga perolehan Rp198.850 dengan tarif 4 tahun atau 25% dengan depresiasi tahun 2005 Rp49.712.500. Lalu jumlah keseluruhannya Rp79.712.500. Selanjutnya mebel dan peralatan kantor dengan depresiasi setahun penuh dengan harga perolehan Rp212.866.000 dengan tambahan Rp16.800.000. Tarif depresiasi penuh dengan depresiasi tahun 2005 depresiasi setahun penuh senilai Rp10.633.300 tambahan depresiasi tahun 2005 Rp420.000 dengan jumlahnya yaitu Rp11.063.300. Lalu jumlah depresiasi tahun 2005-nya yaitu Rp156.337.800 dengan jumlah Rp136.537.500. Informasi tersebut dapat dilihat di TB2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Awa. Baik, di sini saya akan lanjut. Baik, reparasi dan pemeliharaan. Untuk nomor voucher yang pertama itu 2/18 yang dibayar kepada CP Karya Cipta untuk perbaikan atap gudang dengan jumlah Rp6.380.000. Untuk nomor voucher yang kedua 3/25 yang dibayar kepada PT Santosa Jaya untuk reparasi peralatan di ruang pengemasan barang dengan jumlah Rp5.600.000. Untuk nomor voucher yang ketiga, 9/12 yang dibayar kepada PT Krakatau Indonesia untuk penyusunan kembali layout di ruang pengemasan barang dengan jumlah Rp19.280.000. Untuk yang keempat, nomor vouchernya 12/01 yang dibayar kepada Alexander Heating and Air Conditioning untuk reparasi rutin jumlah Rp3.600.000. Maka total jumlah seluruhnya Rp34.860.000. Nah, informasi ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 68 di tabel 9. Di sini ada tambahan untuk pengeluaran-pengeluaran lain untuk voucher-voucher di bawah 1 juta dengan jumlah Rp4.260.000. Maka jumlah beban reparasi dan pemeliharaannya dengan jumlah Rp39.120.000. Informasi ini bisa kita lihat di TB2 halaman 16. Berikutnya itu ada jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada di nomor rekening 822 beban depresiasi pada akumulasi depresiasi dengan senilai Rp200. Di mana Rp200 ini kita dapat dari selisih beban depresiasi pada TB2 dengan jumlah Rp156.538.000 yang dikurang dengan pengujian depresiasi dengan jumlah Rp156.537.800 didapatlah senilai Rp200. Untuk yang nomor rekening 828 aktiva tetap mesin dan peralatan pabrik dengan jumlah Rp251.256.000 pada beban reparasi dan pemeliharaan dengan jumlah Rp19.280.000 dan beban lainnya dengan jumlah Rp1.976.000. Untuk yang ketiga itu ada nomor rekening 822 dengan beban depresiasi pada akumulasi depresiasi dengan jumlah
Rp531.400, di mana Rp531.400 ini kita dapat dari 2,5% dikali dengan Rp21.256.000. Baik, itulah hasil presentasi pada praktikum auditing kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.